Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas indikator trading harian menggunakan MACD, Macros, dan Alessandro Tilson. Dan penggunaan ketiga indikator technical trading harian ini sudah kita uji pada pair XAUUSD dengan menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam. Dan pada pengujian di time frame 30 menit, kita mendapatkan hasil bahwa dengan gabungan indikator ini, kemungkinan besar kita akan mendapatkan grow akun sekitar 245% dan potensi profit bersih sekitar 145% dari total modal yang kita gunakan. Asumsi ini kita dapatkan dengan menggunakan patokan ukuran sebagai berikut. Yang pertama, apabila trading mengenai SL, maka poin yang akan didapatkan adalah minus 2. Sedangkan apabila mengenai TP1, maka akan mendapatkan poin 3, TP2 akan mendapatkan poin 4, dan TP3 akan mendapatkan poin 6. Ini dikarenakan pada sistem trading ini, kita akan menggunakan RR 1:1,5. Dan perlu Anda ketahui bahwa ini adalah gambaran dari hasil yang akan kita dapatkan jika menggunakan teknik trading ini. Sekarang mari kita bahas bagaimana melakukan setting pada indikator ini. Indikator pertama yang akan kita gunakan adalah Macros, di mana Macros yang kita gunakan adalah EMA 25 dan EMA 50. Dan crossing dari moving average ini nantinya akan menjadi alat bantu bagi kita untuk menentukan tren yang terjadi di market. Jika candlestick berada di bawah Macros, maka itu artinya jual. Sedangkan jika candlestick berada di atas Macros, maka itu artinya beli. Indikator kedua yang akan kita gunakan adalah Alessandro Tilson dari PP Signal 01. Kemudian kita lakukan sedikit pengaturan pada tab input dan lakukan pengaturan seperti ini. Untuk pengaturan warna, maka kita dapat mengganti warna sesuai dengan selera Anda masing-masing. Namun jika ingin mengikuti yang saya lakukan, maka ikuti pengaturan ini. Jika Anda mengikuti warna yang saya terapkan, maka ketika garis sinyal berwarna hijau, fokus kita adalah melakukan pembelian. Sedangkan jika garis sinyal berwarna merah, maka fokus kita adalah melakukan penjualan. Indikator teknikal ketiga yang kita gunakan adalah CM/MACD dari Chris Moody. Dan untuk pengaturannya, biarkan saja default. Indikator CM/MACD ini sebenarnya hampir sama dengan indikator MACD biasa, namun khusus pada indikator CM/MACD ini, terdapat titik penanda sinyal crossing untuk melakukan open posisi. Jika titik sinyal yang muncul adalah titik sinyal warna merah, maka itu artinya harga akan mengalami penurunan. Namun jika titik yang muncul adalah titik warna hijau, maka itu artinya harga akan mengalami kenaikan. Mari kita bahas bagaimana cara melakukan buy dan sell menggunakan indikator teknikal ini. Cara melakukan pembelian. Pada saat candlestick berada di atas Macros atau melakukan breakout pada close dari Macros ke arah atas, maka fokus utama kita adalah melakukan pembelian. Pastikan atau tunggu hingga garis sinyal dari Alessandro Tilson berwarna hijau. Setelah itu, tunggu hingga titik hijau atau sinyal beli dari CM/MACD muncul. Setelah semua syarat terpenuhi, maka pastikan candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Selanjutnya kita dapat melakukan pembelian setelah candlestick bullish tersebut selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada low terdekat dan gunakan target take profit dengan menggunakan RR 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Namun Anda juga dapat menunggu hingga garis Tilson sinyal berubah menjadi warna merah untuk TP3. Catatan, ketika candlestick berada di bawah area Macros, maka kita jangan melakukan pembelian. Yang kedua, selama garis sinyal Tilson dan candlestick masih berada di atas Macros, dan garis Tilson sinyal berubah dari merah ke hijau, maka kita masih dapat melakukan pembelian. Sekarang mari kita bahas cara melakukan penjualan. Pada saat candlestick berada di bawah Macros atau melakukan breakout pada close dari Macros ke arah bawah, maka fokus utama kita adalah melakukan penjualan. Pastikan atau tunggu hingga garis sinyal dari Alessandro Tilson berwarna merah. Setelah itu, tunggu hingga titik merah atau sinyal jual dari CM/MACD muncul.
Setelah semua syarat terpenuhi, maka pastikan candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Selanjutnya, kita dapat melakukan penjualan setelah candlestick bearish tersebut selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada high terdekat. Dan gunakan target take profit dengan menggunakan RR 1/1,5 untuk TP1, 1/2 untuk TP2, dan 1/3 untuk TP3. Namun Anda juga dapat menunggu hingga garis Tilson sinyal berubah menjadi warna hijau untuk TP3. Catatan, ketika candlestick berada di atas area EMA cross, maka kita jangan melakukan penjualan. Kemudian, selama garis sinyal Tilson dan candlestick masih berada di bawah EMA cross dan garis Tilson sinyal berubah dari hijau ke merah, maka kita dapat melakukan penjualan. Saya sudah melakukan tes pada sistem trading ini menggunakan time frame 1 jam. Dan inilah hasil yang kita dapatkan. Kesimpulan dan trik optimalisasi. Yang pertama, dari tes yang sudah kita lakukan, maka secara kesimpulan didapatkan hasil yang lebih baik pada pengetesan dengan menggunakan time frame 30 menit dibanding dengan menggunakan time frame 1 jam. Yang kedua, ketika TP1 sudah tercapai, maka sisakan beberapa posisi saja dan pindahkan SL ke entry break-even point. Yang ketiga, Anda juga dapat menggunakan trailing stop loss ketika TP1 sudah tercapai. Yang keempat, mungkin akan ada beberapa perbedaan hasil yang Anda dapatkan dengan yang saya dapatkan. Dan perbedaan data backtest ini kemungkinan disebabkan oleh objektivitas ataupun human error. Demikian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.